Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu narasumber, serta Ibu moderator yang saya hormati, Pak dari PKBN yang saya hormati, serta bapak-bapak, ibu yang hadir, adik-adik yang mungkin yang hadir pada kesempatan hari ini, yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan. Alhamdulillah, hari ini terima kasih atas undangannya kepada kami Dinas DP 3A terkait acara hari ini, acara seminar hari ini, untuk bisa mungkin memberikan beberapa informasi terkait masalah bullying, terkait masalah pencegahan dan pelayanan. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Yusuf Firmansyah. Saya di sini dari Dinas DP 3A kebetulan dipercaya menjadi Habib P2A, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Saya di sini di Dinas DP 3A baru bertugas kurang lebih dari bulan Februari sampai sekarang 9 bulan. Saya baru bertugas 9 bulan. Sebelumnya bertugas di Kelurahan Kebon Beda. Mungkin ada yang tahu Kecamatan Batu Mungga. Saya alih tugaskan ke Dinas DP 3A menjadi Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Sambil paparan yang akan disampaikan nanti, perlu diinformasikan juga di bidang P2 itu, bidang perlindungan perempuan dan anak, kami memiliki 3 subkoordinasi. Yang satu support perlindungan perempuan, yang satunya lagi support perlindungan anak, selanjutnya juga support pencegahan, dan kami memiliki UPT PPA, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak yang ada di Jalan Perak. Dalam satu kasus terkait masalah kekerasan perempuan dan anak, pasti tidak bisa dilepaskan dari pencegahan dan pelayanan. Pencegahan mungkin salah satunya yang akan disampaikan, pencegahan terkait masalah bullying pencegahan bullying dari mulai tahapan keluarga sampai dengan lingkungan, dan juga pelayanan. Nah, pelayanan di sini kami memiliki UPT PPA yang ada di Jalan Perak. UPT tersebut melayani warga Kota Bandung yang memiliki administrasi kependudukan berupa KTP dan KK yang menjadi korban kekerasan perempuan dan anak. Dari mulai mengadukan kasus apa yang dia lihat, apa yang dia alami, lalu kami melakukan tindakan mungkin dengan penjemputan nanti ke lokasi terjadinya kasus tersebut. Penjemputan ke lokasi, baik dia domisili di mana, sudah dilakukan penjemputan, mengamankan sampai dengan tahap rehabilitasi. Nah, sekarang sebelum melanjutkan ke informasi terkait bagaimana cara pelayanan kasus-kasus yang dialami dilihat oleh Bapak Ibu nanti di tempat tinggal atau di wilayah Bapak Ibu, izinkan saya untuk sedikit memaparkan terkait masalah bullying. Izin Bu. Bullying biasanya sering terjadi pada anak-anak yang ada di sekitar kita ataupun anak kita sendiri. Dan anak didefinisikan yaitu sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk dalam kandungan, itu masih dikategorikan anak, belum mencapai 18 tahun ataupun yang masih dalam kandungan. Definisi tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Nah, lanjut. Anak sendiri di sini ada fase tahapan remaja. Anak dalam fase tahapan remaja yaitu usia kurang lebih 10-18 tahun. Dalam fase ini tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor dari internal dan faktor dari eksternal. Faktor dari internal ini dipengaruhi juga oleh interaksi dengan siapa? Interaksi dengan lingkungan. Interaksi dengan lingkungan di sini dipengaruhi berpotensi memunculkan satu masalah.
lingkungan berpotensi dapat munculkan berbagai masalah. Mulai dari masalah globalisasi, individualisasi, revolusi gender, krisis lingkungan, dan krisis ekonomi. Bagaimana pengaruh lingkungan dalam hal globalisasi? Mungkin banyak sekali anak-anak sekarang karena teknologi dari handphone, dari teknologi dari media sosial dan lainnya sebagainya, banyak sekali pengaruh-pengaruh globalisasi, adat-adat dari luar, dari barat yang mungkin tidak sesuai dengan adat dari kita timur. Banyak sekali pengaruh-pengaruh tersebut yang mempengaruhi pola perilaku anak-anak kita. Selanjutnya ada individualisasi. Anak-anak seringkali bersikap individual, tidak bersosialisasi, kurangnya rasa empati terhadap lingkungan, kurangnya rasa empati terhadap orang-orang sekitar. Dia lebih banyak menyendiri. Selanjutnya juga revolusi gender. Anak sekarang karena pengaruh salah satunya media sosial seringkali menjadikan sosok-sosok mungkin dari Korea atau mungkin di Thailand, laki-laki yang seperti perempuan yang seperti laki-laki. Akhirnya anak-anak tersebut menjadi pengaruh kalau sekarang yang lagi musim LGBT mungkin ya. Nah, jadi karena ada revolusi gender, pengaruh media sosial, pengaruh juga informasi-informasi yang lain. Selanjutnya juga ada krisis lingkungan. Krisis lingkungan di sini, kemarin pas waktu pandemi COVID-19, banyak sekali krisis lingkungan, anak-anak tidak bisa bergaulnya dibatasi, sosialisasinya dibatasi, dan lain sebagainya juga, mobilisasi dibatasi. Jadi akhirnya terjadilah krisis yang terjadi terhadap anak tersebut karena dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Selanjutnya juga ada krisis ekonomi. Nah ini, krisis ekonomi di sini dimaksudkan anak-anak mungkin yang dari keluarga menengah ke bawah, tetapi dia bergaul dengan lingkungannya yang memiliki ekonomi menengah ke atas. Jadi dia merasa harus seperti temannya yang menengah ke atas ekonominya. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Akhirnya dia supaya bisa bergaul dengan lingkungan yang menengah ke atas, akhirnya dia terpaksa melakukan hal-hal negatif ataupun hal-hal yang di luar dengan konteks etika dan norma sebagainya. Kalau anak yang mampu beradaptasi terhadap hal-hal yang tadi, tidak akan muncul masalah tersebut, masalah terhadap anak. Tapi kalau anak tersebut tidak mampu beradaptasi dengan apa yang sudah tadi disampaikan faktor lingkungan tersebut, mungkin anak tersebut akan memiliki permasalahan-permasalahan terhadap dirinya. Jadi faktor internal dan faktor eksternal itu saling berkaitan. Interaksi antara anak tersebut terhadap lingkungan dan lain sebagainya saling berkaitan. Apa itu bullying? Bullying di sini adalah intimidasi yang ditandai dengan perilaku agresif secara psikologis atau secara fisik yang terjadi berulang terhadap yang kurang berkuasa oleh orang lain atau sekelompok orang yang lebih berkuasa terhadap yang kurang berkuasa oleh individu atau oleh sekelompok orang terhadap yang kurang berkuasa. Lanjut. Bullying di sini bisa terjadi secara nyata dan dapat terlihat oleh orang lain seperti verbal, dipukul, ditendang, disiksa oleh orang yang berkuasa atau kelompok yang berkuasa terhadap orang yang tidak berkuasa. Selanjutnya juga dengan fisikal bullying, dihina, dicaci, dimaki dan lain sebagainya. Bullying juga bisa bersifat tersembunyi atau perilaku yang secara sengaja untuk membahayakan atau merusak reputasi, persahabatan dan kepercayaan diri orang lain. Di sini itu dimaksudkan sekarang lagi zamannya medsos. Secara sembunyi-sembunyi melalui media sosial bisa kita melakukan bullying media sosial. Sangat bisa menghina melalui media sosial, melalui Facebook, melalui IG dan lain sebagainya, melalui Twitter dan lain sebagainya, dengan orang yang
palsu, dengan akun yang palsu, dengan orang yang palsu, akun yang palsu, dengan tujuan untuk menjatuhkan reputasi dia, untuk dengan tujuan supaya dia mentalnya kena dan lain sebagainya. Apalagi sekarang mungkin dengan zamannya sekarang lagi tahun politik, bisa saja bullying itu terjadi, salah satunya dengan akun-akun palsu ataupun dan lain sebagainya. Bullying bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, misalnya di sekolah, media online, atau di sekitar rumah, anak-anak lagi main. Terakhir kasus yang viral di Kiara Condong, anak-anak SMP lagi main, satu orang disiksa dipukuli, satu orang perempuan disiksa dipukuli oleh 3 orang perempuan, divideokan. Terakhir kasus juga di Cicendo, anak dipukuli, sering terjadi kasus bullying. Itu yang beberapa kasus yang viral 30 September ya di Kiara Condong, yang Cicendo juga sekitar bulan 8. Dan dapat membahayakan ketika sekelompok anak menargetkan satu anak sebagai korban. Target anak tersebut diikuti, dijadikan target untuk jadi bully. Bagaimana? Lanjut. 3 poin penting suatu perilaku termasuk bullying. 1. Perilaku agresif baik secara fisik maupun psikologis. Agresif secara fisik, melihat dia korban bullying, terus diikuti, terus ditakut-takuti, terus diintimidasi, terus diancam secara agresif baik secara fisik maupun psikologis, diolok-olok terus-terusan, agresif, dia agresif. Selanjutnya terjadi secara berulang, terus menerus. Setiap pulang sekolah, pas di lingkungan ketemu, dibully lagi. Selanjutnya kekuatannya tidak seimbang. Tadi satu orang dengan kelompok orang, satu orang yang tidak kuasa dengan kelompok orang yang berkuasa, satu orang yang lemah dengan orang yang kuat. Itu adalah karakteristik dari bullying tersebut. Lanjut. Contoh perilaku bullying. Fisik secara langsung bisa memukul, bisa menendang, bisa melempar batu. Secara tidak langsung menyuruh orang lain untuk menyerang seseorang. Tidak berani depan, di belakang. Tidak berani belakang, menyuruh orang lain. Nah, sekarang itu lagi zaman seperti itu. Dia tidak berani untuk membuli secara langsung. Dia bisa menyuruh orang lain. Tidak berani juga menyuruh. Dia bisa secara belakang, secara sembunyi-sembunyi. Yang ini sering terjadi sekarang pola bullying seperti itu. Verbal, secara menghina, memanggil dengan sebutan atau ejekan. Hei, kamu botak, hei, kamu ini, hei, kamu itu, hei, kamu itu, hei, kamu ya. Sering terjadi bullying seperti itu. Menyebarkan fitnah secara tidak langsung, menyebarkan fitnah rumor itu yang terjadi kemarin di Kiara Condong. Di Kiara Condong itu satu orang di seolah-olah dia menyebarkan fitnah bahwa orang lain tersebut melakukan hal ini, akhirnya dikonfrontir, akhirnya terjadilah bullying. Tapi juga non-verbal, menunjukkan gestur yang mengancam atau melecehkan, berdepan pas pulang sekolah, berdepan pas doa, gimana? Atau bisa melecehkan ke perempuan pakai kode, pakai gerakan tangan seperti apa, itu bisa terjadi. Bullying itu bukan hanya sekali, tapi bisa mengedepan diri juga kan. Kalau orang yang merasa lemah oleh kelompok orang yang kuat, orang yang lemah dengan orang yang kuat yang terjadi, yang kemarin di kabupaten mana berdepan itu kan, dia merasa takut, merasa terintimidasi, mengambil, menyembunyikan barang, memusuhi, menjauh, tasnya diumpaskan, lagi ke masjid sholat senangnya disubutkan. Itu kan termasuk bullying juga, intimidasi. Kamu kalau lewat sini awas, kamu kalau itu juga termasuk juga bullying. Cyberbullying, mengirim cyberbullying. Bagaimana yang cyberbullying? Secara langsung mengirim pesan, komentar negatif. Seorang memposting foto dirinya, kirimkan pesan secara negatif, kamu mengejek dan lain sebagainya, sehingga orang lain mengundang orang lain untuk bisa ikut-ikutan mengejek. Kalau ini menyewa berjamaah, mempengaruhi orang lain supaya dia jadi nyewa berjamaah, tidak suka secara bersama-sama. Indirect menyebarkan informasi hoax tentang seseorang, informasi bohong. Dia itu gini, tapi tidak melakukan tabayun, tidak bertanya, tidak mengkonfirmasi dan lain sebagainya. Menyebarkan sehingga orang lain menjadi tidak suka akan orang tersebut, sehingga orang lain menjadi tidak respect akan orang tersebut. Itu termasuk bagian-bagian dari bullying. Dampak bullying itu bisa terjadi secara jangka pendek dan juga jangka panjang.
jangka pendek dan jangka panjang. Physical injury, ditonjok, ditendang, langsung berdarah, langsung kelihatan. Ketakutan, takut, stres, depresi, atau cemas. Ada kemarin berita anak SD loncat dari lantai berapa dari sekolahnya karena dibully. Anak SD yang bunuh diri karena dibully. Banyak sekali. SMP juga sama kali itu. Dia takut, stres, kenapa bully, malas ke sekolah, tidak semangat, tidak termotivasi dan lain sebagainya. Timbul pemikiran untuk bunuh diri atau melukai diri sendiri, mengalami masalah di sekolah, memiliki masalah suasana hati, mengurung diri takut, tidur aja, nafsu makannya berkurang, tidak mau makan, dan masalah pada emosi dan motivasi. Tidak ada motivasi dia untuk sekolah, tidak ada keinginan dia untuk melanjutkan pendidikannya, tidak ada keinginan dia untuk bersosialisasi karena rasa takut, stres akan ketakutan dari bullying tersebut. Lanjut. Karakteristik pelaku bullying. Pelaku bullying tidak mengenal usia dan jenis kelamin, perempuan maupun laki-laki. Selama dia ingin menunjukkan eksistensinya, selama dia ingin menguasai orang tersebut, selama dia bisa mencurahkan keinginannya untuk bisa melukai orang tersebut, saat sang kuasa terus dia tidak mengenal usia, tidak mengenal gender, jenis kelamin dan lain sebagainya. Dari ciri-ciri pelaku bully yang mungkin dapat terlihat adalah memiliki keinginan untuk mengendalikan orang lain. Tadi sudah saya katakan, memiliki keinginan mengendalikan orang lain supaya dia jadi pesuruh saya, supaya dia jadi anak buah saya, supaya dia jadi anggota saya, kita bully, supaya dia takut, jadi kita bisa menggerakkan. Selanjutnya, fokus pada diri sendiri, memiliki keterampilan sosial yang buruk dan sulit untuk bergaul. Orang yang suka membuli itu gaulnya hanya dengan kelompok tertentu, tidak ingin dia bersosialisasi dengan kelompok lain, kelompok dia tertentu. Selama dia kelompoknya kuat, ingin eksis di sekolah, ingin memperlihatkan mungkin kekuatannya hanya dengan kelompok tertentu. Dia tidak mau bergaul dengan kelompok yang lain. Kurang empati, tidak merasakan orang lain. Kalau masih dicubit sakit, jangan mencubit orang lain. Kalau dipukul masih sakit, jangan memukul orang lain. Orang yang suka ngebully itu tidak punya rasa seperti itu. Seenak nawe, penting dia itu puas, keinginannya tercapai. Itu pelaku bully itu seperti itu, tidak punya rasa empati terhadap orang lain. Dia merasa tidak aman dan membuat dirinya nyaman dengan cara menggertak atau mengganggu. Dia biasanya seperti menggertak orang lain, memok orang lain supaya orang itu takut. Melakukan aktivitas kegiatan sekolahnya atau di lingkungan ini emosi seperti rasa bersalah, empati, balas kasih dan penyesalan. Tidak ada orang bully menyesal. Aduh saya menyesal. Aduh udah saya punya kasihan. Bullying itu kemungkinan yang sudah terjadi, yang sudah kami tangani di UPT PPA setelah kita melakukan pendampingan, setelah kita melakukan asesmen, rata-rata orang melakukan bullying itu seperti ini. Lanjut. Faktor penyebab bullying untuk si pelaku memiliki masalah pribadi. Orang yang bullying itu memiliki masalah pribadi, masalah di hati, masalah hatinya, masalah pemikirannya. Akhirnya perilaku itu timbul dari hati dan pikiran. Ucapan itu timbul dari hati dan pikiran. Perilakunya baik, pasti hati dan pikirannya baik. Ucapannya baik, kemungkinan hati dan pikirannya baik. Biasanya ucapan dan perilaku itu cerminan dari isi hati dan isi pikiran. Biasanya seperti itu. Pelaku bullying itu memiliki masalah di hati dan masalah di pikiran, sehingga ucapan dan perilakunya menjadi tidak baik. Selanjutnya, pernah menjadi korban bully. Dia juga kemungkinan pernah menjadi korban bully. Dia pernah dibully. Penyintas suatu saat juga dia kemungkinan bisa jadi membuli orang lain. Termasuk Punten. Sekarang di Kota Bandung lagi musim-musimnya Punten ekonomi. Ada grupnya kemarin baru terungkap Pak Colita, Pak Punten, Pak Colok. Ya, ada grupnya terungkap. Kan
ditanya si anak-anak tersebut, kenapa kamu melakukan seperti itu? Karena saya dulu pernah disodomi, karena saya dulu pernah dilecehkan, termasuk sama. Polanya dengan bullying juga sama. Kenapa kamu melakukan bullying? Kenapa kamu setelah kita asesmen, setelah kita panggil, ternyata saya dulu juga pernah Pak, saya dulu diolok-olok, akhirnya saya supaya bisa pelampiasan, supaya bisa balas dendam, saya masuk geng ini. Jadi saya berkumpul dengan kelompok ini, ngebully kelompok yang berbeda. Kemungkinan, bukan kemungkinan, dan itu sudah terjadi karena dia pernah dibully. Rasa iri pada korban, iri itu tanda tidak mampu mungkin orang lain bisa seperti itu. Dia iri kepada anak tersebut, dia bisa saja melakukan, dia bisa saja melakukan bullying tersebut. Kurangnya pemahaman dan empati juga dapat menimbulkan perilaku bullying tadi. Kurangnya empati, kurangnya rasa bersalah, kurangnya rasa perhatian kepada orang lain. Mencari perhatian. Orang yang melakukan bullying itu biasanya ingin diakui eksistensinya. Wah, dia jagoan. Wah, dia kuat. Wah, dia super. Dia benar jago di sekolah dan lain sebagainya. Bullying itu pengen ada pengakuan dari rekan-rekan sebayanya, dari rekan sekolahnya, dari rekan itu bahwa dia itu jago, bahwa dia itu berani, bahwa dia itu hebat. Jadi akhirnya dia melakukan bullying untuk bisa menunjukkan eksistensi bahwa saya itu jago, hebat, kuat. Kesulitan mengendalikan emosi. Dia itu biasanya sulit mengendalikan emosi. Kalau misalnya udah sebel, udah benci, terus dia itu sulit untuk mengendalikan emosi. Selama hatinya belum terpuaskan, selama keinginannya belum tercapai, biasanya pelaku bullying itu selalu menghalalkan segala cara bagaimana dia bisa memuaskan hasratnya, bagaimana dia bisa mencapai tujuannya dengan cara melakukan bullying kepada orang lain. Lanjut. Faktor penyebab bullying untuk si korban, penampilan fisiknya, karena mungkin dia fisiknya ada yang kurang, karena mungkin dia fisiknya ada yang tidak sesuai, ada yang tidak sama dengan rekan-rekan sebayanya. Selanjutnya perbedaan suku, ras, agama. Kamu orang ini, kamu beda warna kulit, kamu ini orang ini. Nah, itu biasanya terjadi karena hal-hal seperti itu bisa jadi faktor salah satu penyebab dari bullying tersebut. Terlihat lemah, orangnya menyendiri, diam aja, tidak bergaul dengan rekan-rekannya. Bisa jadi orang tersebut akan kena bully. Karena orang yang melakukan bully itu dari individu atau kelompok yang kuat kepada individu atau kelompok yang lemah untuk melakukan intimidasi. Jadi biasanya kalau orang yang penyendiri, diam, tidak punya pergaulan, tidak punya teman, itu kemungkinan terjadi untuk dibully itu bisa. Terlihat tidak mudah bergaul. Tadi sudah misal terlihat lemah, dia tidak mudah bergaul dengan lingkungannya, menyendiri di kelas, tidak ada teman, sedikit sosialisasinya sedikit, mengalami kekerasan di rumah, dia misal oleh perlakuan ayahnya atau keluarganya yang lain atau ibunya, dia pernah disiksa, pernah mengalami kekerasan dan lain sebagainya. Akhirnya dia trauma, akhirnya dia takut kalau melihat ada keramaian, kalau melihat ada yang bertengkar, kalau melihat ada yang interaksi, kalau ada yang melihat yang ada debat, argumen, dia takut, akhirnya dia menyendiri karena dia pernah kekerasan. Mungkin, jadi dia itu ada rasa ketakutan seperti itu. Adanya perilaku menerima berbagai bentuk kekerasan terhadap dirinya sudah biasa. Dia itu disiksa di keluarganya, sudah biasa dibully di keluarganya, oleh ayahnya, oleh ibunya, oleh kakaknya, oleh adiknya, oleh pamannya, sudah biasa dibully. Jadi kalau pas di sekolah itu kayaknya dia nanti, apalagi sekarang sistem zonasi itu sekolah itu berdasarkan radius, sekolah sama tetangga sekelasnya, di rumah permainan sama tetangga, pas ke sekolah juga sama tetangga, circle-nya itu aja. Jadi pas di sekolah itu tahu dia itu di rumahnya seperti apa, sama orang tuanya aja diejek, pas masuk ke sekolah dia bapaknya juga diejek, sama mamanya juga diejek, sama kita juga bisa diejek. Itu salah satu faktor dari zonasi itu, karena lingkungan sekolah sama lingkungan bermain sama.
Jadi kemungkinan dia untuk dibully juga ada di sana. Jadi adanya perilaku menerima berbagai bentuk kekerasan terhadap diri yang sudah biasa anak tersebut dan dibully, kan mindsetnya bakal nanti arahnya seperti itu. Lanjut. Faktor penyebab dari sisi korban, ketakutan ke sekolah. Anak sebagai korban dari bully itu takut ke sekolah. Alah, kalau saya ke sekolah nanti dibully. Alah, kalau saya ke sekolah nanti ada yang mengancam. Kalau ada di sekolah saya ada yang malah, saya ada yang ngejek dia. Jadi tadi jadi motivasi, tadi sudah dijelaskan dari awal, motivasi untuk dia berkembang, motivasi untuk dia berekspresi, motivasi dia untuk melanjutkan kehidupannya tidak ada. Karena ketakutan ke sekolah, ketakutan akan hal dibully di lingkungan sekolah. Menarik diri dari pergaulan pertemanan, nyumput di juru, dia takut dibully, takut diejek, takut dihina, menunjukkan ciri-ciri masalah, dia punya masalah. Gugup, geber, galak, kalau misalnya dia takut, karena takut mau ngomong juga dia kelihatan ketakutan, mau salaman juga mau takut ya, karena takut dia merasa ada di dirinya, merasa ada yang kurang, merasa ada yang lemah, karena takut, rasa takut yang berlebih, rasa cemas yang berlebih, karena permasalahan yang ada di dirinya, takut akan dibully tersebut. Menurutnya prestasi sekolah, biasanya ranking 10 besar, sering dibully, sering dihina, sering diejek, akhirnya dia tidak mau ke sekolah, akhirnya prestasinya dia menurun. Karena faktor-faktor dari internal dan faktor-faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan oleh diri dia sendiri. Anak sebagai pelaku, tadi sudah jelaskan, sering menunjukkan perilaku agresif. Kalau anak yang sering ngebully itu agresif, hayang katingali kubatur, hayang kapuji kubatur, hoyong kataksil kubatur, akhirnya dia ngebully, hoyong dianggap kubatur, akhirnya dia ngebully orang lain. Memiliki dominasi terhadap orang lain dan kontrol dengan terhadap situasi. Nyuruh. Dia nyuruh, kamu beli itu, kamu ambil itu dong. Lalu menunjukkan dia eksistensi. Pas dia bagian disuruh, dia tidak mau. Tapi ke orang lain nyuruh. Tapi pas di bagian dia disuruh, dia tidak mau. Berarti kalau kata orang Sudama, benci sorangan. Dia itu pengen menunjukkan eksistensi bahwa saya nih yang paling berkuasa di sini, saya nih yang paling hebat di sini, saya bisa menyuruh siapapun, saya bisa mengintimidasi siapapun. Nah, ini mudah mengalami frustasi. Dia frustasi. Kalau dia punya masalah stres dan lain sebagainya, stres. Karena dia biasanya berpikirnya emosi. Jangan sekali-kali membuat keputusan pada saat kita emosi. Jangan sekali-kali membuat kebijakan pada saat kita emosi. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini yang biasa di lingkungan sekolah itu biasa saya terjadi. Lanjut. Mencegah bullying, tunjukkan prestasi. Ini adalah tip-tip bagi orang tua bagaimana cara supaya orang tua tersebut di dalam keluarga bisa mencegah terjadinya bullying tersebut. Tunjukkan prestasi. Anakku, kamu dibully, tunjukkan prestasimu bahwa kamu mampu, tunjukkan bahwa kamu itu hebat, tunjukkan prestasimu. Kamu dihina, tapi kamu mampu berprestasi di sekolah. Jalin pertemanan dengan banyak orang, berteman dengan banyak orang, sehingga orang lain menjadi temannya banyak, itu sih. Jadi dia takut. Kalau tadi menyendiri terus tidak punya banyak teman, kemungkinan dia besar untuk diintimidasi. Tapi dia banyak teman, kemungkinan dia akan bisa ditakuti. Dia temannya ini banyak bergaul, banyak bersosialisasi, banyak berteman. Tumbuhkan rasa percaya diri. Bagaimana cara orang tua menumbuhkan rasa percaya diri? Contoh, orang tua, kamu jangan main HP pada saat makan. Tapi pada waktu makan dengan orang tuanya ada anak orang lain lagi main handphone atau orang tuanya lagi main handphone juga. Nah, ini kan ongkong nyuruh ke saya jangan main handphone tapi kamu main handphone. Nah, itu anak orang lain bisa main handphone tapi tidak main handphone. Akhirnya si anak tersebut merengek. Tuh pengen main handphone dikasihkan. Berarti orang tua sudah mengajarkan plan angin-anginan, tidak tegas, tidak ada rasa percaya diri untuk mengambil keputusan tersebut.
Tunjukkan rasa percaya diri kepada anak tersebut bahwa keputusan itu benar dan betul. Tidak terpancing untuk melawan. Kalau ada yang membuli, biarkan. Jangan dilawan, jangan terpancing untuk melawan. Biarkan saja. Laporkan kepada siapa? Kepada guru, kepada BK, kepada kepala sekolah, kepada orang tua atau pihak-pihak yang berwenang yang lainnya. Jangan dilawan, karena kekuatan itu lebih dominan kita sendiri. Bisa seperti itu. Jadikan bullying sebagai penyemangat sukses. Kamu harus sukses. Seandainya kamu sukses, nanti suatu saat kamu sukses bakal ditanya, kamu anak siapa? Bisa kamu dibully, kamu anak tukang ini, kamu anak tukang ini. Nah, tunjukkan. Kamu harus sukses, kamu harus besar. Karena kalau udah sukses, orang lain bakal bertanya, kamu anak siapa? Orang tuamu siapa? Bahwa kalau kamu jadi orang besar, kamu jadi orang sukses, bapak ibumu juga pasti bakal terbawa sukses. Dengan kamu menjadi sukses, tunjukkan semangat itu kepada anak-anak kita. Selanjutnya, jangan menunjukkan sikap takut atau sedih pas anak dibully, jangan udah diam-diam, jangan. Tunjukkan kepada anak bahwa bapak ibu juga kuat. Ayo kita ke psikolog, ayo kita ke kepala sekolah, ke guru BK, ayo kita lakukan. Tunjukkan bahwa anak tersebut tidak sendiri, tidak takut, jangan takut. Ada mama di sini, ada papa di sini. Tunjukkan, jangan pasti dibully, cuma anak ini, ayo jawab. Jadi anak nanti bakal semakin terpuruk. Selanjutnya, laporkan kepada pihak yang berwenang, guru, kepala sekolah, guru BK, kepolisian, bisa UPTPPA, bisa dilaporkan kepada pihak-pihak ini. Lanjut. Strategi pencegahan bullying pada keluarga. Anak itu ibarat kertas putih, masih bersih, masih polos, belum ada urat-urat. Kita gambar, kita buat warna di anak-anak tersebut, di anak-anak kita. Kita yang mengarahkan anak-anak kita dengan cara modelkan hubungan yang penuh kasih sayang. Di rumah itu kasih sayang, hangat, kekeluargaan, komunikasi dengan anak-anak kita. Tumbuhkan rasa percaya diri mereka. Tidak ada kekerasan di rumah tangga antara ayah dan ibu. Biasanya anak tersebut dibully, bapaknya suka ngebully ibunya, bapaknya suka marahin ibunya. Akhirnya si anak lihat, belum si bapak juga suka marahin ibunya, nyiksa ibunya. Jadi di sekolah disiksa itu biasa aja. Terus kalau si ibunya diam, terus bisa pas disiksa, dipukul sama bapaknya, kemungkinan anak juga kalau ada nyiksa, kalau ada yang pukul, mungkin dia diam, tidak akan melakukan reaksi. Kemungkinan seperti itu karena anak itu tumbuh berkembang dari lingkungan rumah tangga dulu, dari rumah dulu. Masih putih, anak itu mencontoh semua aktivitas kegiatan orang tua itu dari anak. Maka warnai dan gariskan pola-pola kehidupan, motivasi kehidupan buat anak-anak kita. Meningkatkan interaksi dengan anak, komunikasi terbuka. Nah, tadi kamu di sekolah belajar apa aja? Nah, tadi kamu dengan siapa aja? Jadi anak itu bercerita. Kalau kita pas pulang kerja tidur langsung anak kita orang tua. Jadi anak-anak mau menyampaikan inspirasi, komunikasi kejadian di sekolah itu kepada siapa? Komunikasi dengan anak. Mencontohkan perilaku percaya diri dengan orang lain. Jika Anda percaya diri pada anak, tumbuhkan rasa percaya diri bahwa kamu bisa, bahwa kamu hebat, kamu akan nanti mengangkat derajat martabat orang tua dengan kamu. Tumbuhkan rasa percaya diri tersebut. Ajarkan anak keterampilan sosial dasar, berempati kepada orang lain. Ulang tahun, ayo kita undang, ayo kita memberi, ayo kita mengasihi. Cara menunjukkan empati, rasa kepada orang lain. Lanjut. Benar Pak, 1 menit lagi ya? Iya, sebentar lagi. Selamat lagi. Lanjut. Oke, itu ya. Ini mungkin sedikit gambaran dari saya. Ini bagian dari pencegahan dari keluarga. Dan apabila di lingkungan bapak ibu ada korban bullying, tindak kekerasan, perundungan dan lain sebagainya, eksploitasi, silahkan. Tadi saya sudah katakan bidang perlindungan perempuan dan anak ada pencegahan dan ada pelayanan. Pelayanan silahkan datang ke UPTPPA. Apabila mengalami tindak kekerasan, kami UPTPPA siap melakukan rehabilitasi kesehatan dengan bekerjasama dengan Bandung Kiwali. Kemarin korban kekerasan itu
tidak ditangani oleh BPJS, tidak ditangani oleh UHC. Karena menurut BPJS korban kekerasan itu bukan penyakit. Akhirnya ada kasus di salah satu kecamatan di Mandalajati, anak diperkosa depan ibu kandungnya ODGJ. Saya obrolkan aja di sini. Pas kita tangani kesehatannya tidak bisa, kita harus menebus karena korban kekerasan itu tidak ditangani oleh BPJS, dan oleh UHC karena bukan penyakit. Akhirnya kami ke kementerian berusaha menyuarakan. Kita sekarang sudah melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Banu Kiwari. Korban kekerasan perempuan dan anak bisa dirujuk ke Banu Kiwari dan RSUD Ujung. Selanjutnya juga penanganan psikologi anak-anak yang anak perempuan, anak atau perempuan dewasa yang mengalami korban psikologi bisa datang ke UPT. Kami memiliki psikolog, dan apabila memerlukan pendampingan hukum, kami memiliki pengacara. Itu semuanya gratis untuk seluruh warga Kota Bandung yang memiliki administrasi kependudukan Kota Bandung. Kita layani semuanya sehingga menjadikan korban kekerasan perempuan dan anak bisa terlayani 100% di Kota Bandung. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Satu nuhun lebih dan kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih atas waktunya sebentar aja, dan atas nama Forum Komunikasi PKBM Kota Bandung sangat mengapresiasi kegiatan seminar ini yang tentunya kita sama-sama pendidikan di luar sekolah, di luar formal, yang tentunya kita menemukan di satuan pendidikan kita ataupun di warga belajar kita hal-hal yang seperti ini. Kalau dulu namanya apa tuh ya? Kalau saya pernah mengalami kayak perpeloncoan lah gitu ya, perpeloncoan dan lain sebagainya, itu sering terjadi dari zaman dulu. Dan ini sebetulnya ya tentu hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu kami pun dari Forum PKBM sangat berbahagia hadir pada kesempatan ini dan juga sangat mendukung, dan juga khususnya kepada homeschooling komunitas bangsa, sampai-sampai kita pun ingin bersinergi dan juga mendorong agar seminar dengan materi seperti ini sangat baik dan juga tentunya banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Tentu kami pun dari PKBM ingin meneruskan berita-berita ini, bahkan ke depan ingin mengadakan lebih luas lagi mungkin ya, yang harus kita sebarkan informasi-informasi masalah bullying dan lain sebagainya kepada rekan-rekan di satuan pendidikan non formal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada para pemateri dan juga undangan peserta yang pada kesempatan hari ini mudah-mudahan menjadi amal baik buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa nyanyi.